klarifikasi pertama ditanya, dia bilangnya itu sudah biasa terjadi di sini. Terus gara-gara sudah menyebar ke seluruh Indonesia, baru minta maaf, katanya kita nggak memaksa, kita menganjurkan. Baru bilang seperti itu. Ya. Masalah pakaian ya. Bukan muslim. Masuk Islam aja tidak boleh dipaksakan ya. Iya. La ikraha fiddin. Tidak ada pemaksaan untuk harus masuk dalam agama Islam. Meneh lambenan gitu ya. Tutup pintunya. Oke, selamat malam saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Bertemu lagi dengan kami. Podcast kedua, Episode kedua. yang Kemarin paling nggak jelas. kemarin saya sudah mengatakan tentang ramalan, clue-clue dan untuk harapan di tahun 2021. Ini sudah hampir masuk di bulan kedua. Ngomong-ngomong bulan kedua, ini bentar lagi ini Imlek. Iya. Nah, ini saudara-saudara kita Konghucu itu sebentar lagi akan merayakan Imlek. Tanggal berapa sih Imlek? Tanggal berapa? Ya. 10 ya? 10 apa? 10 antara segitu. Ya, biasanya bulan 2 lah. Tapi setidaknya saya mengucapkan selamat Imlek kan gitu aja kan nggak apa-apa toh. Iya, iya. Iya kan? Karena masih orang Indonesia. Kebetulan boleh ya, Abed ya? Hah? Abed boleh ya? Boleh lah. Kalau semisal dilarang ya mungkin kepercayaan dia melarang ya nggak apa-apa gitu loh. Kalau jadi tanggal 12. Kalau jadi tanggal 12. Iya, kalau jadi. Semoga aja jadi karena ini masih pandemi juga. Gitu loh. Dan ini ngomong-ngomong ini di media sosial agak rame juga ini. Bukan kok sekarang ya, udah sangat lama sekali tentang atribut dan segala macam. Nah, contohnya orang Muslim mengenakan pakaian pada saat Natal, terus ada topi Santa Claus, ada pernak-pernik non Muslim semacam itu. Ini kan kadang kita nggak tahu apa itu, mungkin ini masalah tren gitu, jadi tetap digunakan gitu loh. Nah, ini kalau semisal menurut Mas Nizar ini, nah, ini di sini beliau ini Mas Nizar yang punya channel ya kan. Kalau saya ini orang nggak penting di muka bumi, ya kan. Kalau dia orang top di muka bumi, ya kan. Tapi jangan pernah anggap penting. Jangan pernah anggap penting. Iya. Gitu ya. Iya. Tapi penting loh, karena mau nggak mau kita share ilmu kan penting. Iya. Ilmunya yang penting, manusianya kan belum tentu. belum tentu. Oke. Nah, Kalau ilmunya penting pasti diterima. kalau ilmunya Bagi mereka yang berpikir. Tapi ya emang kalau di Muslim kan katanya ya selalu ada buat mereka yang berpikir, selalu seperti itu kan. Tapi pesan saya ya, nanti kalau bicara jangan pakai bahasa planet Namek. Pesan saya. Oh iya. Pakai bahasa Indonesia SNI ya. Oh. SNI ya? SNI. Kayak baterai ya? Iya, biar semua orang mudah mencerna ya. Mencerna ya. Tapi kita penontonnya smart Maaf people. ya, maaf planet Namek ya. Sekali lagi ya. Padahal Tapi penonton kita ini smart people. Smart people-nya Om Deddy. yang ngaku penonton kita yang mengaku smart people. Ralat ya. Penonton kita ini, subscriber kita nih yang mengaku smart people. Tapi semoga memang smart. Ya mudah-mudahan smart. Tapi dengan menonton video ini auto smart dong. Harusnya dong. Ya belum tentu, Mas. Gitu. Tinggal diterima atau tidak atau ya smart. Betul sekali. Semua kan tergantung dari orang masing-masing. Cuma rata-rata sekarang kan HP-nya aja yang smart. Smartphone, tapi orangnya tetap tolol. ini harusnya didit itu enggak sih? Jangan-jangan itu otaknya perlu dipasang chip HP. Biar tetap smart. Iya. Masuk. Nah, ini ngomong-ngomong smart, apa itu chip? Itu kemarin juga ada yang bilang itu tentang vaksin. Itu katanya nanti mulai. Bukan. Vaksin itu diselundupi atau dimasuki cairan. chip Nah, cairannya itu dimasuki chip supaya chip yang merupakan cairan ya. Chip yang merupakan cairan untuk memata-matai gitu loh katanya. Tapi itu hanya masalah paranoid aja. Kalau masalah obat kemarin kita sudah bicarakan, bisa tonton di video sebelumnya. Tetap ya, aja yang bilang kayak gitu tadi tolol. Oh gitu. Iya. Tapi nggak apa-apa. Semisal pun nanti dipasang chip, saya akan melakukan semua kegiatan yang membuat mereka iri setiap hari. Ya intinya yang mereka yang percaya seperti itu tolol kan gitu. Oh gitu. Maksudnya kita memori HP-mu yang paling kecil berapa? Seberapa? Kecil. Bisa nggak dimasukin lewat jarum?
ya mungkin berkembangnya teknologi Ya, mungkin. Tapi kira-kira saat ini bisa Belum Ya, saya sudah, rasa. kalau begitu kan berarti dia tolol. Tapi penelitian ya Udah, boleh. nggak usah dilanjutin Iya, udah. oke. Next. Ya tadi apa Konghucu apa tahun Imlek. Iya. Imlek. Yang Kembali ke tentang Imlek. atribut tadi lah kan Nah. nanti kedepannya di bulan Februari ini pasti kan semacam itu juga pastinya. Iya pasti. Pakai baju Cina gitu. Wah, kamu Kamu Jadi- Cina. Apa itu? Gongsi Faca ya? gongsi pacoy. Facoy. Pacoy apa facoy? Ya, Pokoknya itulah. tergantung siapa yang Pokoknya ada gongnya. iya. Dung. Maaf, sekedar bercanda ya kan. Soalnya kalau di Jawa itu gong itu dung. Di pewayangan pasti Di ada. pewayangan pasti ada. Nah, Dan Wayang ketoprak. Dan itu identik sekali. Wah, apa ya? Apa ya? Kayak Syarat mutlak. syarat mutlak Harus ada gongnya. harus ada gong. Dung. Gitu. iya. Nanti ada ya backgroundnya ya. Dung. Dung. Sumpah mirip. Nah itu nanti di bulan Februari itu pasti ada yang semacam itu. Nah kalau menurut jenengan sendiri Mas Nizar itu Ya. seperti apa itu atau harusnya kita menyikapinya semacam atau seperti apa kita harus menyikapinya itu? Jadi maksudnya ini kan tren baju Iya. tren baju. Hmm, Tren baju itu di berbagai daerah itu berbeda-beda. Ini akan seperti itu. Oke. Ya kan? Terus misalkan tren yang ada di kampungnya Mas Ya. Nolis, terus tren yang ada di kampungnya teman-teman semuanya pasti berbeda. Bahkan tren saat ini di Timur Tengah aja seperti orang Barat, dan Hmm, terus tren yang di orang Barat itu seperti orang Jawa. Terus tren di orang Jawa sekarang ke Arab-Araban. bisa jadi. Berat-berat. Ya kan? Tapi saya lebih ke bawah-bawahan. Nah, itu urusan pribadi masing-masing, Oh, gitu ya. ya kan? Maksudnya ke bawah-bawahan itu apa? Tolong dijelaskan. Ya ke bawah-bawahan. Saya suka bagian bawah. Kalau bagian atas itu nggak enak. Contoh kayak kita makan apa singkong gitu kan yang enak yang bawah. Gitu ya. Ini kan masalahnya kan tren pakaian. Kok bisa sampai ke singkong ini gimana? Kalau tren pakaian, kalau saya jawabnya gini ya. Oke. Karena saya suka yang bawah-bawah karena apa? Saya lebih suka dilihat sederhana daripada dilihat orang. Lah, Itu kalau orang kalau itu kan kalau orang yang Jawaban smart people. smart people Tapi yang mengaku. yang mengaku beda Yang mengaku. yang mengaku ternyata beda otak, beda juga ya. iya dong masalah kadar kualitas itu penting. Sampai harus sadar. Iya. Nah itu tapi kan ini sudah sangat lumrah sekali loh. Kayak kita semisal waktu Imlek pasti ada pamflet-pamflet, ada Iya. billboard gitu kan. Kalau semisal saya jadi tukang pasang billboard, apakah itu juga pasti kan kamu gini loh. Kadang kita jualan juga kan itu kayak jualan juga kan. Jualan pernak-pernik. Kalau itu maupun jual jasa lah. iya, itu kan masuknya juga orang mencari nafkah, masa kita harus gimana ya? Agak ribet gini loh. Kan kita kayak dibatasi gitu loh. Jadi kalau semisal pun orang-orang Jawa, semisal mau pakai baju gitu kan paling enggak setidaknya orang itu agak ikut tren, enggak masalah lah. Setidaknya kan pakaian kita laku, aksesoris kita laku, topi koko-koko itu laku, kan ya enggak masalah dong. Terus pamflet, gongsi wacai gitu, apa billboard gitu kan laku. Gimana sih? Enggak dapat gitu loh poinnya saya itu. Ini loh Mas ya. Kalau aku sendiri ya, mau pakai pakaian apapun itu, yang penting kan pribadinya, jiwanya. Jadi mau kamu mau pakai pakaian Arab, Barat, Cina, suku-suku pedalaman sekalipun, tapi jiwa kamu kalau bisa kan harus tetap nasionalis Indonesia. Intinya di situ, mau pakai pakaian apapun nggak berpengaruh sebetulnya. Gitu. Hanya sebuah cover kan gitu. Manusia itu bukan dilihat dari penampilannya. Walaupun sebagian besar manusia itu melihat orang itu dari penampilannya.
Orang yang melihat orang kadang-kadang berpakaian rapi, sepatu licin, Necis lah. ya kan, kemana-mana pakai dasi, pakai tas. Mereka beberapa orang akan berpikir mereka ini wah ini bos, ini orang kantoran. Nggak taunya padahal mereka sales baru, ya kan? Training. Sales baru training. Baru training masih. Baru training. Masih baru training. Jadi kalau masalah pakaian, misalkan sebentar lagi kan Imlek, ya kan? Sebagian besar orang Indonesia ini akan memakai pakaian-pakaian yang seperti adat orang Cina. Ya, Tapi bukan berarti mereka Cina kan? enggak. Nah, sebagian besar, bukan sebagian besar, mungkin hampir keseluruhan warga Indonesia itu tidak akan mengaku bahwa mereka adalah orang luar. Mereka akan mengaku bahwa mereka tetap cinta dengan Indonesia. Kan gitu. Jadi jangan lihat dari pakaiannya, tapi lihat budayanya dan kebiasaannya. Ini menarik sekali sebenarnya kalau misal ini dibahas lebih dalam itu. Karena Tapi jangan terlalu dalam, Mas. Asli, bingung aku. Sederhana aja, yang sederhana aja. Simpel aja. Asli bingung. ya tetap harus dikaji secara dalam karena ini apa ya? Selalu ditunggangi. Ya kalau semisal kita ngomongin politik bukan ranahnya kita juga emang. Cuma selalu ditunggangi ini kayak kamu kayak gini kamu bukan kamu kafir dan segala macam itu kan. Khusus yang muslim ya. Masalah pakaian itu kan Allah tidak pernah menilai dari pakaiannya, tapi menilai dari sudut hatinya. Dalam Al-Quran pun sudah diterangkan kayak gitu. Allah tidak akan menilai seseorang dari kasihnya, dari pakaiannya, tapi menilai dari hatinya. Semacam itu. Ya oke, kita bilang ini tentang hati, ya kan? Berarti kan kembali lagi ke masing-masing individu. Iya. Terus tadi Mas Kolis bilangnya kan kayak kita dibatasi gitu. Iya. Bilangnya. Terus yang membatasi itu siapa kan? Itu hak asasi loh. Kita lahir di Indonesia, ya kan? Dulu waktu pertama kali Undang-Undang Dasar dibuat, itu sudah ada di ini saya tulis nih. Ya kan, pasal 28 ayat 1. Itu yang menjelaskan bahwa maaf, ada kerpaannya di situ ya? ada tetap. Ada ya. Setiap orang bebas memeluk dan beribadat menurut agamanya. Kan seperti itu. Jadi termasuk pakaian itu mungkin menandakan ciri khas bagi beberapa orang. Masuk akal. Bagi beberapa orang. Beberapa identitas lah. Iya. Oke. Terus Makanya. Terus gara-gara beberapa orang itu mengatakan bahwa pakaian itu sebagai identitas, terus dia keluar ada orang lain bahkan dari kelompoknya sendiri berpakaian seperti itu, maka langsung dijudge atau kamu golongannya situ gitu. Dituduh. Itu siapa yang menuduh coba? Orang yang berpikiran negatif kan, yang sempit banget pikirannya. Karena dia menganggap bahwa sesuatu yang mirip itu pasti dia. Ini berarti kita larinya ke simbol ya. Kayak Betul, gini simbol. dibilang simbol. Padahal sebenarnya kalau kita ngomongin masalah intinya itu bukan di situ kan. Betul. Intinya adalah bagaimana individu masing-masing menyikapi hal semacam ini kan. Betul. Kalau misalkan aku lihat ya, saya lihat orang mau pakai pakaian apapun, saya paling tanya cuma satu, kamu Indonesia? Mereka pasti jawabnya, ya saya Indonesia. Selesai. Sama-sama orang Indonesia. Kalau ternyata nggak bisa jawab, berarti dia bisu. Berarti Itu aja. Nggak bisa jawab kan? lain. Mungkin dia nggak ngerti bahasanya, bisa jadi. Nah, bisa jadi. Tapi tetap dia, misalkan aku tanya mau pakai bahasa apapun, dia pasti bakal tetap jawab. Mau dia orang Inggris, orang Rusia, orang manapun, dia pasti tetap jawab. Ketika sudah sampai Indonesia, mereka setidaknya bisa berbicara bahasa ini. Meski bahasa Indonesia lah setidaknya, Ya. walaupun sedikit. Entah itu terima kasih, entah itu halo, entah itu apa kabar, pasti mereka tahu. Tapi kalau semisal sampai nggak tahu sama sekali kamu orang mana gitu, kok tidak bisa, berarti ya bisa dipastikan pasti bukan orang Indonesia. Bukan orang Indonesia. Itu. Apalagi yang tadi tidak menjawab, berarti dia bisu. Selesai. Atau budek. Nah, itu bisa jadi. Sumber suara. Masuk akal. Tetap ada kelainan ya. Masuk akal. Sumber suara itu selalu ada korelasinya dengan penangkap suara. Oke.
Maaf, mohon maaf. Buat yang budek atau bisu Anda pasti nggak bakal dengar. Santai. nggak dengar, masih aman ya. Pojok kiri itu ada orang gemer-gemer Gitu ya. Aduh. Nah, ini kalau semisal orang Muslim yang mengenakan adat, bukan simbol atau pakaian orang beragama lain gitu, atau berkepercayaan lain. Nah, kalau semisal orang berkepercayaan lain menggunakan simbol orang Muslim. Nah, ini seperti yang terjadi di Padang beberapa hari ini, ada siswa yang disuruh memakai jilbab atau identiknya ke Muslim lah. Kita nggak mau menyalahkan sekolahnya atau semacam apa. Cuma fenomenanya yang kita bahas. Iya. Nah, kalau ini viral banget Mas sebetulnya. Bahkan setiap hari di media sosial itu banyak sekali ya kayak di Twitter, di Facebook, cuitan-cuitan tentang itu. Jadi seorang non Muslim dia sekolah di sekolah negeri. Nah, sekolah negeri loh ini. Oh, negeri ya? Sekolah negeri, bukan sekolah swasta. Bukan sekolah swasta milik salah satu organisasi agama. Iya. Bukan, tapi ini sekolah negeri ya. Sekolah negeri di Padang. Sekolah negeri loh ya. Berarti Itu kan berarti kan yang diakui di negara Indonesia itu kan sebetulnya tahun 65 itu sudah diakui Intinya, bahwa ada 6 agama. Ya kan? Iya, ada 6 agama. Setelah diakuinya masih baru lah kalau masalah. Enggak, kalau sebetulnya dari tahun 65 itu sudah diakui. Terus dibatalkan lagi dengan keputusan presiden waktu itu tahun berapa itu? Tadi aku belajar udah. Tapi lupa. Itu. Pokoknya intinya dibatalkan lagi. Ini Kemudian tanggal ini. Peraturan ini Menteri Dalam Negeri tanggal 18 November 78 menyatakan agama yang diakui pemerintah adalah cuma 5 tahun 78 itu. Padahal tahun 65 itu sudah diakui bahwa ada 6. Ada Konghucu ya? Iya betul, ada Konghucu. Terus diakui kembali lengsernya Orde Baru. Keluarnya reformasi, terus dipimpin oleh Gus Dur. Oh iya. Haji Abdurrahman Wahid itu. Terus diakui kembali bahwa bahkan boleh berkreasi termasuk leang-leong, terus barongsai, dan ada budaya-budaya Cina itu boleh diaplikasikan di Indonesia lah. Boleh ditunjukkan kreasinya di Indonesia. Itu Gus Dur yang memberikan. Tapi emang seperti ini kayak semisal saya berada di rantauan ini. Kadang-kadang itu saya juga merindukan suasana, terus kebiasaan di kampung gitu. Ini kayak semisal orang-orang sana yang udah berdomisili di sini atau semisal mereka sudah migrasi ke Indonesia, itu hal semacam itu pasti kangen lah. Kalau semisal nggak dilakukan juga, dan harusnya ini disupport penuh sama pemerintah ya kan. Kalau pemerintah mensupport, nggak ada yang pemerintah yang menghalang-halangi nggak ada ya. Berarti intinya ini resmi ya. Iya memang, karena memang sudah diakui dari zaman Gus Dur tahun 2000. Mulai 2000 itu mereka boleh berkreasi. Tapi ini untuk menunjukkan bakat mereka di Indonesia. Tapi nggak apa ya, mungkin kita bisa bilangnya kalau kita ngomongin ormas kok kalau lagi rame-rame masalah ormas ya, jadi nggak ngomongin ormas padahal saya sudah ngomong ormas, bukan kelompok tertentu lah. Betul. Gitu. Sebetulnya bukan kelompok juga, cuma ada beberapa orang. Berapa orang aja? Beberapa orang. Cuma dianggap penting sih. Dianggap penting, tapi bagi kelompoknya kan, bukan bagi seluruh Indonesia. Oh, bagi kelompoknya, beberapa orang dari kelompoknya dianggap penting. Betul, bukan di seluruh Indonesia. Bukan di seluruh Indonesia. Jadi ada beberapa orang yang mungkin menyangkal atau nggak boleh atau bahkan mendiskriminasi. Gitu. Kelompok tertentu ya. Kelompok tertentu mendiskriminasi. Masuknya ke oknum. Betul. Masakannya oknum. Bukan ormas. Kalau kita bilang ormas itu nggak semua ormas. Nggak semua ya. Oknum. Pada ormas tertentu pun saya rasa nggak semua juga. Nggak semua. Tapi kalau yang di Padang ini, ya ini kalau saya lihat kalau dari namanya sih kayak orang Tionghoa juga. Oh, yang disuruh yang disuruh pakai jilbab itu. Oh, itu ada petisi menolak gitu. Menolak. Iya, orang tuanya datang ke kesiswaan,
ya kan? Terus menyatakan surat pernyataan bahwa saya Keberatan. bernama ini, orang tuanya bernama ini, malah menyatakan keberatan jika harus memakai jilbab di sekolah gitu. Ya bagaimanapun juga kan normanya kan beda tuh. Tapi kita sekolah, kita di dunia ini kan, di Indonesia ini kan, kita dibebaskan memilih agama apapun, dibebaskan untuk memilih budaya apapun, tapi kita tidak dibebaskan untuk lahir dimanapun. Masuk akal. Kita tidak bisa memilih kamu lahir itu dari Pak Jokowi, Suku mana? anaknya Pak Jokowi, saya atau milih anaknya Pak Ahok. Kalau anaknya Pak Ahok auto Tionghoa. Ya. Kita tidak bisa memilih kita lahir dari mana. Itu loh ya rasnya loh, bukan Itu adalah hak asasi manusia. Jadi selama kita lahir ke bumi di Indonesia, hak asasi manusia itu dilindungi. sudah bahkan Tuhan pun sudah menetapkan hak asasi itu ya kan. Betul. Karena kita bebas lahir dimanapun dan itu kita nggak bisa milih. Memang kamu mau lahir di suku Jawa, kamu mau lahir di suku Dayak, suku Papua, di manapun juga terserah. Itu hak prerogatif Tuhan. Nggak bisa kita ubah. Jadi mau misalkan kamu Saya lahir misal request gitu, saya mau lahir di ya nggak bisa. Afrika gitu. Ya nggak bisa. Tapi kalau kamu memilih pindah dari sini ke Afrika itu bisa. Tapi kalau kamu minta lahir di rahim siapa, dari orang tua seperti apa, kamu tidak bisa. Tapi saya agak mirip sih sedikit kalau masalah Afrika. Iya. Bisa. Kalau misalkan Mas Kolis ini mau pindah ke Afrika itu nggak masalah. Boleh. Sudah mirip ya? Boleh. Iya. Boleh, dibolehin. Itu kan kebebasan Mas Kolis. Itu Mas Kolis juga punya hak di situ. Atau Hak hidup di tempat orang boleh. Konyol loh, kepengen lahir loh nih gue request gue lahir rahim sopo. Konyol kan termasuk. ya Itu yang salah satu pun- orang tolol bukan konyol. Ya kalau di film-film itu kan bisa gitu. Kamu nanti jatahnya ke sini gitu. Interupsi. Saya mau di sana aja gitu. Ini salah satu orang yang ngaku smart people kebanyakan hal. Kayak itu di film Ya nggak usah disebut filmnya. di film tertentu gitu. Iya. Tapi kan itu hanya imajinasi. Makanya itu kan sudah ditetapkan oleh Tuhan. Misalkan si anak itu lahir di keluarga Tionghoa. Jangan-jangan malah random. Enggak, ini kan kita Enggak bahas ya? yang tadi Enggak ya, ya? bahas Enggak yang ya? tadi. Enggak ya? Jadi kita nggak mau lari kemana-mana. Kalau nanti kita lari kemana-mana, ya orang yang smart people di sana Kebingungan. akan bingung. Karena Karena ya di sini ada yang lebih smart dari semua orang smart people. Lagian gini Om, kasihan. Yang pegang kamera kasihan. Ya, yang jelas, Lari-lari. enggak, yang jelas mereka yang nonton ini nggak bakal sampai otaknya. Nggak sampai. Nggak bakal sampai. Sampai. Kita pakai bahasa yang biasa saja, yang mudah dimengerti. Yang mereka yang smart people tapi yang setengah-setengah itu setidaknya paham lah. Jangan yang terlalu smart. Kalau yang terlalu smart nggak paham juga. Nggak paham. Kayaknya mungkin sudah mencari pengakuan sematnya semat ya. Ya, itu. Tapi kadang-kadang sering nge-lag masih. Nah, makanya aku bilang RAM cuma 2 giga sok-sok. 512. 5. Itu pun produk dari planet Namek juga. Aduh. ya. Ini kan kalau balik lagi ke situ, itu kan sudah jadi haknya dia atau dia jadi anak itu jadi orang suku mana dengan budaya apa, karena kita juga tidak milih, kita mau apa terlahir dari orang beragama apa, orang punya kepercayaan apa, kita kan juga nggak tahu. Gara-gara orang tua kita Muslim, jadi kita ikut Muslim. Gara-gara orang tua kita Kristen, kita jadi ikut Kristen. Gara-gara orang tua kita Katolik, kita pasti ikut Katolik. Kalau orang tua kita Buddha, Hindu, kita juga sama akan jadi Hindu Buddha. Kecuali kalau kita udah dewasa, kita bisa memilih lagi. Itu hak asasi lagi. Itu hak asasi lagi. Makanya setiap manusia punya hak asasi sendiri-sendiri. Hak untuk mengatur dirinya sendiri. Itu hak yang tidak boleh dibatasi oleh siapapun. Tapi dibatasi oleh norma sosial ya kan. Makanya saya bilang gini, bahkan saya bikin Facebook, tulisan di Facebook ya, status. Apakah di sekolah itu tidak ada pelajaran PPKN? Kok sampai menyuruh seorang siswa untuk melanggar norma yang dia percaya? Atau disepakati. Nah, norma yang dia norma percaya. aja ya, Norma agama aja. itu aturan. Iya, Norma itu aturan. Dulu yang pelajaran ada beberapa PPKN. yang nggak tertulis juga. Dulu ada. PMP. Dulu ada. Sekarang nggak ada. Dulu PPKN. Dulu PPKN. Ada dulu pertama PMP. Terus masih zaman PPKN. SD saya. Terus PPKN. Terus sekarang PKN. Nggak tahu kalau sekarang. Itu Makanya menyuruh sekarang atau saya menganjurkan secara paksa? menyuruh. Enggak menganjurkan enggak ya? Ya.
Jadi makanya sampai orang tuanya datang ke sekolah bikin surat pernyataan kalau dia tidak mau, ya karena seperti itu. Terus sebelum klarifikasi si kepala sekolahnya ini ada klarifikasi pertama, ditanya dia bilangnya itu sudah biasa terjadi di sini. Terus gara-gara sudah menyebar ke seluruh Indonesia, baru minta maaf. Minta maaf, katanya kita nggak memaksa, kita menganjurkan. Baru bilang seperti itu. Ya. Pertama Itu kali setelah viral ya. setelah viral baru bilang seperti itu. Ini biasa. Itu sekolah negeri loh. Kalau misalkan orang non muslim, sekolahnya misalkan di sebuah yayasan itu dikelola oleh orang muslim, mungkin bisa jadi karena itu adalah peraturan sekolah. Ini sudah terhitung ya, kita ngomongnya masalah terhitung. Ini sudah terhitung pelanggaran HAM. Ya jelas melanggar. Maksudnya itu. Pelanggaran HAM. Karena sudah terang-terangan menyuruh. Betul. Menyuruh itu kalau kelasnya kepala sekolah sama dengan wajib dalam lembaga itu. Dan itu malah bisa dikatakan katanya sih waktu ditanya belum klarifikasi ya. Itu sudah peraturan kali. Adalah sekolah negeri membebaskan kan. Tidak pernah ada sekolah negeri menyuruh harus berpakaian seperti ini kan enggak. Intinya kita sekolah itu bukan bagaimana kita berpakaian kan gitu. Kalau semisal rok panjang saja itu masih mungkin dibilangnya peraturan agak biar agak ke timuran lah mungkin. Ya, mungkin ya kan. Kalau karena kita sering melihat lah SMK, SMA itu mereka sudah nggak ada lagi rok mini itu. Ya, banyak ya kan? Dan itu gini saya. bajunya juga Dan kebetulan itu gurunya muslim atau non muslim? Kalau di Padang itu sebagian besar muslim. Bahkan Mayoritas ya. Iya, bahkan di sana ini nggak ada aturan yang tidak tertulis. Itu bahwa orang yang tidak berkerudung itu adalah orang-orang kepercayaan di sana seperti itu. Dalam agama pun kan sudah ada undang-undang, ada aturannya sendiri. Iya, itu gimana Kak? Kalau dalam agama itu gimana Kak? Masalah Dalam pakaian agama tadi, ya? memaksakan orang berjilbab padahal dia Itu bukan masalah pakaian. Masuk Islam aja tidak boleh dipaksakan ya. Iya. La ikraha fiddin. Tidak ada pemaksaan untuk harus masuk dalam agama Islam. Meneh lambenan kan gitu ya. Itu Al-Qur'an sudah diterangkan. Tidak ada pemaksaan tentang kamu harus masuk agama Islam. Tidak ada. Di Islam nggak ada pemaksaan. Apalagi pemaksaan tentang suruh pakai baju muslim. Nah, sendiri orang muslim loh ya. Ya. Itu keterangan dari Al-Qur'an. Apalagi yang disuruh non Muslim ya sudah betul-betul tahu bahwa yang disuruh itu bukan orang muslim. Salah. itu nanti jadinya kayak ya kita bukan masalah membedakan gitu ya. Kalau semisal ini menjadi mainstream dan non muslim itu biasa menggunakan kerudung atau jilbab yang sekali lagi itu adalah identitas. Itu nantinya jadi kita salah kaprah gitu. Masuk gak sih? Minimal kan kita harus menghormati ya. Iya. Itu kita punya murid itu agamanya apa? Iya. Pak Kristen, apa? Pokoknya lah. Iya. Kita harus menghormati. Jadinya itu kita bisa ya bukan kok masalah ini membeda-bedakan ya, setidaknya kita ketika mau mengatakan sesuatu dalam hal apapun, kita kalau tahu di sana ada itu, saya nggak boleh ngomong tentang hal ini. Di sana ada yang ini, enggak. Kan jadi kita bisa mengendalikan diri. Ada batas-batas tertentu. Ada batas-batas tertentu. Jadi norma sosial itu akan berlaku. Norma sosial akan berlaku jadinya. Bukan norma satu kelompok ya. Tapi kalau semisal se-Indonesia ini mau non muslim, mau yang gimana, mau yang terus berpakaian sama gitu. Mau yang open BO itu pakai semua. Maaf ya, tapi kalau saya semisal bilang onte gitu kan agak kurang itu kan. Kurang bagus gitu kan. Ya semuanya pakai hijab jadi covernya sama itu. Ya bagus, looknya bagus, cuma kalau seragam indahnya di mana? Masalahnya gini Mas, kalau misalkan semuanya pakai pakaian yang sama, pelangi itu nggak akan indah kalau dia hanya satu warna. Masuk. Ending Wes.
Tuh. Itu ya. Gitu ya. Putih Makanya- kalau putih semua nanti dibilangnya pocong. Lah, menyerah. Kalau putih semua Kan udah jelas kan. kalau Indonesia merah kenapa Indonesia jadi terlihat cantik di mata dunia? Karena Indonesia punya lebih dari 700 suku. Banyak sekali Launya. perbedaan. Nah, makanya sumber daya alamnya ya, masalahnya kalau masalah di budaya, makanya Indonesia punya budaya yang paling banyak. setiap pulau, setiap Punya suku provinsi, sendiri-sendiri. setiap suku punya Punya adatnya tradisi masing- sendiri. Punya keunikan punya sendiri-sendiri. keunikan masing-masing. Punya look orangnya masing-masing. Nah. Betul. Orang Ternyata Bat, ya, orang Jawa Batak enggak sama-sama gini Mas, paling gampang. Pulau Jawa, Oke, ya kan? Iya. Ada orang Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Jawa Barat, Jawa Barat itu ada Sunda, ada Sunda. ya kan? Ah. Ada orang Jawa Tengah sama orang Sunda sudah berbeda. Jawa Tengah sama Jawa Timur sudah berbeda, Jawa Barat. ya kan? Oh iya, Jawa Barat itu Jawa Barat ya maksudnya di orang Sunda itu ya. Ya. Ada yang Sunda, ada yang tidak. Pulau Ada Jawa yang Barat. Sunda, ada yang tidak. Hmm. Terus agak tengah lagi ada ngapak kepriben ya. Itu udah kan. Rika ya. Iya, kan asik ya. Gitu. Kalau Itu kita hebatnya Indonesia, makanya orang luar kagum dengan Indonesia. Mereka bisa menjaga budayanya dari nenek moyangnya sampai sekarang. Itu yang diakui. enggak kok. Oh iya iya. Tepuk tangan, tepuk tangan. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk Enggak ada tangan. suaranya. Dan mungkin kalau semuanya setel dan sama, nggak akan terjadi ada Tutup pintunya.